Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang budiman, dimanapun kalian berada, khususnya yang sedang menonton video ini, semoga kita semua oleh Allah diberi panjang umur di dalam keadaan sehat walafiat, juga diberi keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat, dimudahkan rezeki yang usaha, diberi kelancaran usahanya, diberkahkan rezekinya dan usahanya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita menonton, kalau kita menyimak mereka para pembatal nasab, semakin hari semakin lucu. Mereka sama sekali tidak menampakkan ilmu sama sekali, saudaranya. Mereka hanya menampakkan ketidaktahuan dan kelucuan saja. Coba, ini masalah fakih muqaddam ya. Sekarang yang mau dibahas masalah fakih muqaddam. Sebelumnya dulu saudara, ada di Sadah Ba'alawi itu, leluhur Sadah Ba'alawi yang bernama Ubaidillah, Ubaid. Awalnya oleh mereka dikatakan tokoh fiktif. Setelah itu oleh mereka dikatakan Ubaidillah ada, tapi bin siapa dulu ya, bin siapa. Sekarang muncul baru saudara, sudah ditemukan di kitab Al-Sakron, Ubaidillah Ubaid bin Maimun wa biwalidihi Al-Maimun Ubaid. Jadi Ubaid ini bin Maimun katanya. Jadi sudah 3 kali ini saudaranya. Awalnya tidak ada tokoh fiktif, setelah itu mengatakan Ubaid bin siapa dulu ya, saya sudah lupa karena sudah lama tidak membahas ini. Terus baru-baru ini saya menyaksikan ada yang membahas Ubaid ini bin Maimun katanya saudara. Ini seorang kiai saudara ya. Jadi dari mereka ini hanya tampak apa? Lucu. Pantasnya jadi pelawak bukan jadi kiai. Mohon maaf ini. Ini sekedar bercanda. Masalah fakih muqaddam juga saudara ya. Masalah fakih muqaddam. Coba kita runut dari awal. Dulu fakih muqaddam itu dikatakan tokoh fiktif. Setelah itu fakih muqaddam dikatakan bukan tokoh fiktif tapi kafir. Kenapa? Karena Mi'raj 70 kali katanya kafir. Leluhur Ba'alawi itu kafir. Siapa? Fakih muqaddam yang dibangga-banggakan itu ternyata sesat dan menyesatkan, dan itu kafir, jelas kafir katanya. Awalnya tidak ada tokoh fiktif, setelah itu kafir. Sekarang ada lagi saudara, menemukan di kitab Syarhul Aidiyah katanya ya, bahwasanya fakih muqaddam mengaku Tuhan, Anallah. Ini sebenarnya saudara yang membahas fakih muqaddam yang semacam ini, kalau bagi kaum santri, orang yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, tidak akan kaget saudara ya. Hal semacam ini tidak akan kaget, kecuali kalau kita ya bukan keluarnya dari pondok pesantren, keluarnya dari tempat remang-remang umpama, baru mendengar semacam ini kaget. Ada orang mengaku Allah, baru kaget. Ini tidak asing di dunia pesantren. Bagi kaum santri ini benar-benar tidak asing. Tapi kenapa ini kok malah kaget dan membahas di rumah-rumah? Anehnya saudara, yang dikafirkan ini hanya dari Sadah Ba'alawi, yang memang mereka mencari kelemahan dan memang mencari-cari kesalahan dari Sadah Ba'alawi, dari para habaib. Ketika ditemukan sedikit saja kesalahan saudara, akan mereka langsung bombardir tanpa mereka banyak berpikir, sehingga yang tampak dari mereka ini hanyalah sebuah kebodohan, sebuah kelucuan, bukan sebuah keilmuan saudara ya. Saya kasih sedikit saja ya, di dunia sufi, di dunia auliyaillah. Ini di dalam kitab Hikam saudara, ada ibarat, satu ibarat, al-kaunu kulluha zulmah, ay adamun mahdun. Yang ada semua ini sejatinya adamun mahdud, zulmah, kecuali Allah. Jadi semua yang ada ini, yang tampak semua hanya Allah. Yang ada ini tidak ada, tidak tampak kecuali Allah. Ini di makom para wali Allah. Seperti itu saudara.
Sehingga bagi kita, akal kita yang hanya sebatas wali murid, wali santri, mau menerawang ke sana saudara, mau membahas walinya Allah, maka ini tidak sampai. Seperti halnya anak SD mau membahas apa yang dibahas dosen, ya hasilnya saudara ajaib, hal-hal yang aneh dan memang pantas diketawain saudara ya. Hasilnya memang suatu hal yang lucu. Ya seperti mereka ini orang-orang bingung. Kalau faqih muqaddam mungkin dikatakan ghaibah, ada di fi halil ghaibah, ini sudah pantas. Artinya beliau setengah tenggelam di dalam lautan cinta terhadap Allah sampai-sampai tidak tampak yang lain kecuali Allah. Ya, itu pantas sampai ngelantur ke sana. Tapi mereka ngelanturnya ini saudara, ngelanturnya mereka seperti halnya, ya bukan ngelanturnya seperti para wali saudara, dari tidak ada dari ada diganti lagi orang tuanya. Nah ini saudara, terus faqih muqaddam awalnya tidak ada, tokoh fiktif, terus dikafirkan saudara, disesatkan karena pengakuan dengan 70 kali mi'raj, dibantah, terus menemukan lagi anallah. Kalau memang mereka itu orang pesantren, ini tidak kaget bagi mereka. Tapi karena mereka tertutupi oleh kebencian, sehingga yang lain ini tidak dibahas. Yang dibahas hanya faqih muqaddam. Ini ya. Jadi kalau masalah faqih muqaddam waliullah mau dibahas, ini pantasnya bukan dibahas di media sosial. Ya. Karena yang menyimak ini saudara, bukan semua kalangan pesantren. Yang menyimak bukan semua kalangan pesantren. Jadi kalau mau membahas hal itu, tolonglah, ini syarat al-fakir, buatlah tempat diskusi, bahas bagaimana hukumnya, secara hukum fikihnya, hukum syariatnya, bagaimana kalau kita menemukan orang berkata semacam ini, salah atau tidak. Jangan-jangan kita menyalahkan. Ini yang bahaya ya. Kita harus berhati-hati ketika mengkafirkan orang lain, ya, karena orang yang suka mengkafirkan orang lain, maka sejatinya yang kafir adalah kita sendiri. Ini berbahaya saudara ya. Kita harus sangat berhati-hati, sehingga kalau di makom waliullah kita temukan seorang wali mengatakan hal semacam ini bagaimana kok? Coba saya kasih cuplikan saja, tidak usah ada di dalam kitab Sirajut Talibin ya. Coba lihat main-main ke sana. Atau ya mungkin kitab yang mudah didapat ya, yang memang rata-rata memiliki, yaitu seperti kitab I'anatul Talibin, atau matanya yaitu kitab Fathul Mu'in. Monggo ngopi ke sana, refreshing ke sana, main-main ke sana. Jangan hanya menemukan di kitab Syarhul Ainiyah terus dikatakan sesat, padahal di Syarhul Ainiyah itu tidak mengajarkan bolehnya faqih muqaddam berkata seperti itu, tidak. Coba bentuk diskusi ini. Pasti mereka ini akan tampak kelucuannya saudara. Kita sekarang di room TikTok ya. Kalau melihat room-roomnya pembatal nasab ini saudara, ya kita menemukan hiburan saudara, menemukan hiburan. Tapi alhamdulillah sekarang Tengku Qori kabarnya sudah bertaubat, sudah kembali ke jalan yang benar dan sudah meminta maaf. Alhamdulillah itu saudara ya. Ketika Tengku Qori ini sudah tidak ada, maka yang tinggal mereka hanya golongan yang koplak-koplak saudara. Karena yang memang membahas nasab ini pakai kitab, pakai ilmiah, ya Tengku Qori ini. Sehingga pada akhirnya Tengku Qori ini sadar ya. Semoga terus sadar, karena takut nanti ganti lagi. Semoga Tengku, salam Tengku, semoga Tengku Qori terus sadar. Dan untuk yang lain ini saudara, isinya ya hanya bisa mencaci, bisa mencari kesalahan, mencari-cari kesalahan para habaib. Mereka sampai lupa kesalahannya sendiri. Mereka sampai lupa bagaimana dia ketika mencaci orang lain, ketika mengeluarkan bahasa-bahasa yang kotor, jelas mereka sendiri yang kotor. Mohon maaf, mereka semua ini saudara kita saudara ya. Jadi tetap kita sampaikan kebenaran. Kalau masih butuh didiskusikan, monggo. Lebih-lebih yang membahas masalah Ubaid bin Maimun itu ya.
Kok Ubed bin Maimun? Fakih Muqaddam kafir. Sudah saudara, saya tidak kuat lagi untuk ketawa ini. Mohon maaf ya.